Oke Bapak Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita keseluruhan, saat ini makanan. Jadi sebelum kita masuk ke acara, kita makan bersama dulu ya. Jadi khususnya bagi yang sahur silakan lanjutkan. Terima kasih banyak. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas lawatan dan penyertaan yang diberikan kepada kami Tuhan, khususnya anak-anakmu dan hamba-hambamu telah datang di rumah Tuhan di gereja GP Anugerah ini. Kami merasakan hadirat Tuhan ada setiap kami. Kami merasakan pertolongan Tuhan ada setiap kami, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Ya kami boleh Tuhan tiba di tempat ini. Dan satu maksud Bapa, kami mau memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Engkau. Sebelum kami Tuhan menyembah, memuji, saat ini kami mau makan makanan jasmani, kekuatan Tuhan. Berkati makanan ini menjadi kekuatan baru dan kesehatan bagi setiap kami. Ya kami Bapa boleh dikuatkan dan kami boleh semakin sehat. Dan demikian juga berkati yang menyediakan, hingga berkat Tuhan yang akan berlimpah-limpah akan mengalir bagi setiap mereka. Terima kasih Bapa, gunakan ini untuk memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang boleh malam ini kami di sini semua karena kemurahan Tuhan. Apa yang kamu jemaat sini zina urut kamu kerina angkat tangan dulu. Luar biasa Tuhan kita. Jadi aku campur-campur bahasa karo bahasa Indonesia. Tiga-tiga dari temanku lah buat bahasa karo. Sini dalam buat jadi kan bahasa Indonesia ya. Jadi kita Trina Seder Besinganenda, kami sebelum kita masuk dalam ibadah malam hari ini, ibadah mujizat dan kesembuhan, perkenalan diri dulu kami berbagai kita kalau jumpa kali kita tengah dalam yang tanda hidup kami langsung sadar wilayah dengan kita. Jadi kami ini tim, tapi kami lampau arah sada gereja. Jadi kami berbeda-beda gereja dalam arti terdelegasi gereja. Kalau kami mau nanti dulu sada gereja yang pulang, jadi kami hendak arah dari berbagai gereja. Tujuannya hanya untuk kita bagaimana membawa banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Sebelum kami memperkenalkan diri kami, karena udah sama Anda tak kenal, apa
nindu media sosial, ada pernah nindu di gereja, labe yang ibadah, tapi ibadah iya bes kantor wali kota, tentu jeda punya jemana koordinasi ibadah di lebih-lebih kantor wali kota dai. Jadi labe yang iya gereja bes gereja na, lah menutup semangatna depan-depan kantor wali kota Medan ya ibadah dari baju mana. Kali jika ada wajib ada gereja Sideban, memang kami lalu merasa gereja, kami dari interdenominasi gereja. Jadi kami punya dapat tujuan kami agar kita satu di dalam Tuhan. Kita tidak pandang dari gereja manapun, karena kita satu tubuh di dalam Tuhan. Amin. Mari kita lebih cerdas kita. Sebelum mulai kita ibadah kita bersama, kita bangkit berdiri. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini karena perkenanan Tuhan. Kami ada di sini karena kebaikan Tuhan. Kami ada di sini semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena setiap rencana jahat iblis pada hari ini dipatahkan, dihancurkan, digagalkan dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa iblis. Engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kami ada di sini atas nama Tuhan yang Maha Besar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang menjadikan alam semesta, Tuhan yang tidak pernah mati, Tuhan yang hidup dan bangkit kembali, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami. Kami ada di sini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Haleluya. Karena itu kami katakan kepada kau iblis, semua kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh setan-setan, dukun, santet, mistik, sihir, teduh, apapun namamu, dari manapun asalmu, kami patahkan, kami usir kau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tempat ini milik Tuhan. Tempat ini milik Tuhan Yesus. Kami kuduskan dengan darah-Mu yang kudus, darah anak domba. Orabaya rabaya karana nama Syekh. Orabaya rabaya karana nama Syekh. Your blood, your blood, your blood. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Atas setiap kebenaran, atas setiap kebenaran, darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang kudus. Oh, haleluya, malam ini kami buka hati kami untuk dengarkan firman Tuhan. Ubahkan kami, ubahkan sikap kami, ubahkan hati kami, ubahkan jiwa kami, ubahkan kepribadian kami, ubahkan karakter kami, agar kami menjadi orang-orang yang diubahkan dalam Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang dibangkitkan dalam Kristus, yang serupa dan segambar dengan Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Berbicaralah kepada kami, teguhkan dan meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga menjadi orang-orang yang melakukan firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan pada malam ini. Saudaraku yang siap dengarkan firman Tuhan, bersama-sama saya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mengatur semua ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya saudara. Kita nggak bisa ada di satu tempat karena saudara berpikir aku diundang makanya aku datang. No, tidak. Haleluya. Anda ada di sini bukan kebetulan. Anda ada di sini karena Tuhan yang panggil. Haleluya. Itu sebabnya Yesus katakan tidak seorang pun yang datang kepadaku kalau tidak diperintahkan Bapa. Haleluya. Hari ini kau ada di sini bukan karena kebetulan, bukan karena kau menerima selebaran atau flyer itu, tapi karena Bapa memanggil engkau. Haleluya. Kami bersyukur buat jemaat GPDI di sini yang sudah bahkan menjamu kami, memberi makan kami sampai kenyang tadi saudara.
Dan saya juga berterima kasih kepada jemaat kami yang hadir di sini. Ada berapa mobil? 3, 4 mobil, 1 bus, saudara, yang bersama dengan kami. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat jemaat. Boleh angkat tangan yang dari Medan, boleh angkat tangan dari Amazing Ministry. Kita gabung di sini dengan Amazing Ministry. Boleh angkat tangan, boleh berdiri sebentar. Yang dari Medan, haleluya. Ya, ini semua dari Medan, saudara. Haleluya. Ini tim kami yang sama-sama berjalan dengan hambanya Pak Ijul. Kita bersyukur bisa ada di sini. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan berkati. Haleluya. Kami percaya kita bersama-sama di sini untuk merefleksi atas kebaikan Tuhan. Ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada malam ini. Tadi kami sampai di tengah jalan, kami disambut dengan hujan yang luar biasa lebatnya. Bahkan pada waktu kami mau masukkan alat-alat tadi, hujan luar biasa lebatnya. Kami hanya berdiri depan pintu, katakan dalam nama Yesus, hujan berhenti. Dan puji Tuhan, saudara datang sudah tidak hujan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus ingin kita berkumpul bersama-sama di sini. Amin. Haleluya. Kita buka Mazmur pasal 100 yang ke-7. Nah, tadi saya mau sampaikan dari ayat yang lain, tapi Roh Kudus meminta saya menyampaikan ini kepada saudara. Refleksi atas kebaikan Tuhan. Saya percaya Anda yang ada di sini semuanya Kristen. Adakah yang bukan Kristen di sini? Boleh saya lihat tangannya? Atau adakah yang baru terima Tuhan di antara saudara di sini? Ada? Oke, puji Tuhan, ada beberapa. Kita bersyukur untuk itu. Nah, saudara, ada 4 hal yang saya ingin Anda perhatikan baik-baik. Yang pertama dari Mazmur pasal 107 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Saya akan baca ayat ke-4, Anda baca ayat 5, boleh? Kita ganti-gantian ya, responsoria. Ayat ke-4, ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Haleluya. Di dalam dunia ini, saya percaya bahkan di tempat ini juga ada orang yang senang mengembara, senang mencari-cari sesuatu yang baru. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang sudah ganti gereja sana sini, saya tidak tahu. Tapi yang pasti saudara, saya tahu ada orang yang senang keliling sana keliling sini, mencari damai, mencari ketenangan, mencari segala sesuatu dalam hidup. Ada orang yang berusaha cari uang sampai naik ke Gunung Bromo, Gunung Kidul, gunung ini, gunung itu, jumpa ratu laut, ratu laut negeri selatan atau apa itu. Dia jumpa sana, jumpa sini, naik ke gunung sana hanya untuk dapat kekayaan, hanya untuk mendapat kemasyarakat. Nama gerejanya GJJ. Saudara tahu GJJ? Gereja Jalan-Jalan. Gereja Jalan-Jalan. Kalau di sini pendeta kurang paten, pindah lagi ke sana. Di sana juga nggak paten, pindah lagi ke tempat lain. Kan pergi sana sini, engkau tidak akan pernah jumpa satu pendeta pun yang paten. Karena pendeta juga manusia. Haleluya. Pendeta juga manusia, istri pendeta juga manusia. Haleluya. Kami semua adalah manusia biasa yang diberi pengurapan oleh Tuhan untuk bisa melayani saudara. Tapi bagaimana dengan jemaat? Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 katakan seperti ini. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan katakan begini. Tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saya tidak tahu berapa jemaat Tuhan yang seperti saya katakan tadi. Minggu ini di GPDI, minggu depan di GBI, minggu depan di GKKI, minggu depan di GJAI. Saya tidak tahu berapa banyak saudara yang
seperti itu. Tapi firman Tuhan katakan ada orang yang mengembara. Dia cari tempat di mana dia bisa digembalakan. Tapi dengarkan firman Tuhan katakan, orang yang benar, dengarkan ini. Lihat dulu kiri kanan. Lihat mukanya. Firman Tuhan bilang apa? Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tanya dulu kanan kiri, kau orang benar gak? Haleluya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tetapi orang fasik kerja di Ambon, kerja di Manado, kerja di mana-mana. Kenapanya kau pergi jauh-jauh? Lari saya kupah di rumah. Mau terus gini-gini, sampai kapan aku bisa begini? Anakku perlu sekolah, istriku perlu makan. Memang istrinya aja perlu makan, Anda juga perlu makan. Iya kan? Anda mengembara ke sana ke sini. Firman Tuhan katakan, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Artinya apa? Mereka tersesat dengan jalan yang mereka pilih sendiri. Mereka tidak tahu lagi mau pergi kemana. Mereka lapar, mereka haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam berdiri mereka. Udah nggak tahu lagi mau berseru kemana. Udah nggak tahu lagi berapa dukun yang harus dijumpai. Udah nggak tahu lagi berapa orang yang harus disantet, karena semua tetangga udah disantet. Kenapa disantet? Ladang dia bagus, ladangku nggak bagus. Masa dia punya hasil sama aku beda, padahal samanya pupuk kami. Ngeri nggak saudara? Ada orang yang jiwanya begitu kerdil. Tapi firman Tuhan kata mereka lapar, mereka haus. Saya tahu di balik ke semua yang aku katakan tadi, ada orang yang tidak santet sana, santet sini, dukun sana, dukun sini. Di balik semua yang terjadi dalam hidupmu, sebenarnya engkau merasakan lapar dan haus itu. Jiwamu lemah lesu di dalam dirimu sendiri. Engkau tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sayangnya, dalam keadaan seperti itu mereka tidak tahu berseru kepada Tuhan. Sayangnya, dalam keadaan seperti itu mereka masih cari dukun yang lebih paten lagi. Dukun mana lagi? Di mana lagi ada dukun yang mantap di sini? Saudara, dunia roh itu sama seperti apa yang ada dalam pemerintahan kita. Di pemerintahan kita ada presiden, ada menteri, ada gubernur, ada apa lagi? Ada camat, ada lurah, ada kepling. Kalau Anda pergi dukun yang roh yang dia sembah kepling, maka dia hanya bisa menyembuhkan Anda, membereskan persoalan Anda dalam standar kepling. Itu sebabnya ada dukun yang kau pergi hari ini, dia bilang aku nyerah, gak bisa karena yang sana lebih hebat. Kenapa? Karena memang begitulah sistem dalam dunia roh. Yang herannya, dia bisa buat apa saja ke dukun. Minta kambing yang lidahnya hitam, minta ayam yang lidahnya hitam, dia bisa cari. Tapi datang ke gereja dibilang kau sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Susah. Datang gereja, kau bawalah persembahan. Firman Tuhan katakan 3 cara kau diberkati. Beri, maka kau diberi. Bawalah persembahan persepuluhan ke rumah Tuhan, maka dihalau belalang pengering dan sakit penyakit daripadamu. Lalu apa lagi? Camkanlah ini orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tapi kita enggak. Untuk ke gereja kita kasih yang paling kecil. Betul kan? Untuk ke gereja cari mana yang paling kecil. Aduh, saya kali Pak Adel itu banyak kali persembahan yang terimanya durung-durungnya. Yang paling kecil aja lah, 2000 udah cukup lah itu, udah senangnya dia itu. Saudara, engkau memberi bukan untuk hamba Tuhan. Engkau memberi bukan untuk gereja. Anda lihat gereja ini, saya dengar-dengar aja nih, saya belum bicara dengan Pak Abel. Tuhan yang siapkan ini kan Pak. Pakai orang yang bukan jemaat sini kan Pak. Lihat itu. Tuhan sanggup melakukan perkara besar yang engkau tidak mau lakukan. Saudara ingat satu kali Esther diangkat menjadi ratu. Lalu kemudian apa? Ada seorang yang bernama Haman bersekongkol dengan orang-orang lain mau memusnahkan orang Israel. Apa yang terjadi setelah itu? Dikeluarkanlah satu ketentuan bahwa sebentar lagi semua orang Israel akan mati, dihukum mati, digantung dan lain sebagainya. Lalu kemudian
Ada seorang paman daripada Esther datang kepada Esther. Dia bilang, Esther, inilah saatnya kau bertindak. Esther bilang, oh paman, kalau aku jumpai raja sekarang, mati aku nanti. Karena tanpa diundang raja, kalau aku datang pasti aku mati. Tapi saudara dengar apa yang Mordekai katakan, Esther, mungkin karena inilah engkau diletakkan dalam posisi itu dan Tuhan. Anda jangan sombong. Jangan sombong. Haleluya. Anda tidak mau Tuhan bangkitkan orang lain, Tuhan kirimkan orang lain datang dari negara lain untuk membangun gerejanya di tempat ini. Saudara bayangkan itu. Bukti bahwa Tuhan tidak butuh manusia sebenarnya. Bukti bahwa Tuhan tidak butuh manusia yang sombong sebenarnya. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, kalau kau sedang mengembara kemana-mana, hatimu, jiwamu lapar dan haus, engkau lemah lesu, tidak ada lagi pengharapan dalam dirimu. Ayat yang ke-6, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kalau kau mau berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakanmu, pasti Tuhan akan menolong engkau. Jangan cari mini yang atas yang ada di atas gunung Sinabung sana. Saya ingat waktu Sinabung meletus, kami keliling semua jamur-jamur yang ada pengungsi di Tanah Karo. Ada yang ambil kapur, taruh di kupingnya di sini putih-putih. Saya bilang, itu apa kapur itu? Biar Nini tolong. Nini mana yang tolong kau? Ninimu aja udah mati. Kau harap Nini menolong engkau. Bertobat. Bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, maka saudara akan lihat waktunya tidak lama lagi. Tuhan pasti akan menghajar orang-orang yang tidak mau bertobat dan terus menyombongkan dirinya. Hati-hati saudara. Tapi kalau kau mau bertobat, maka pintu pengampunan terbuka bagimu. Pintu pengampunan terbuka bagimu. Anda lihat dunia makin jahat. Kota Medan sekarang ini kalau jam 10 malam Anda lihat sepi. Kenapa? Orang takut keluar rumah. Anak muda saja sudah jahat. Anak muda saja sudah jahat. Kenapa? Mereka tidak dididik dalam takut akan Tuhan. Banyak orang tua yang tidak peduli mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Banyak orang tua yang tidak peduli kalau anaknya tidak ke gereja. Tapi orang tua di hari Minggu kalau anak nggak bimbel baru dia ribut. Oh, pergi bimbel kau. Gereja mah hari ini bimbel dulu, lebih penting kau nanti masuk universitas pilihanmu. Ini masalah kita. Ini masalah kita. Di mana-mana kita lihat orang bangun rumah ibadah, di kantor-kantor rumah ibadah dibangun, gereja nggak ada, nggak masalah. Kami kan seminggu sekali beribadah. Coba lo pikir sudah. Saya 25 kali, kami dengan jemaat 25 kali beribadah di depan kantor wali kota Medan. 25 minggu beribadah di depan kantor wali kota Medan. Tidak satu gereja pun yang mendampingi kami. Tidak ada pendeta-pendeta yang datang bersama dengan kami kecuali Pak Ijuli. Gak ada. Kenapa? Semuanya bilang apa? Ngapainlah dia kayak orang munafik sembahyang ibadah di pinggir jalan. Kawan, bukan cuma yang di pinggir jalan yang dibilang Tuhan munafik. Dalam rumah ibadat pun kalau engkau berdoa dengan tujuan, dengan motivasi yang salah, maka Tuhan tidak akan mendengar doa. Haleluya. Ini saatnya gereja bersatu. Saya banyak dengar di daerah-daerah, kalau ada orang pergi ke gereja misalnya karismatik Pentakosta, dia bilang udahlah lebih baik kau pindah agama daripada pergi gereja Pentakosta, daripada gereja karismatik. Cobalah pikir, apa Tuhannya beda? Apa Tuhannya nggak sama? Lebih rela dia anaknya diberkati di tempat lain yang bukan Kristen. Tapi kalau kau mau berseru kepada Tuhan, kalau kau mau memanggil nama Yesus itu dalam kesesatan, maka firman Tuhan katakan apa? Dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Haleluya. Ternyata semua ini hanya kecemasan. Ya kan? Anda bilang nanti kalau aku gak kerja jauh-jauh Pak, kayak mana anakku kuliah? Itu kan 10 tahun lagi. Engkau belum tahu bagaimana Tuhan bisa membawa kau 10 tahun lagi. Makanya Yesus katakan apa? Jangan khawatir tentang hidup.
Jangan khawatir tentang apa yang kau pakai, jangan khawatir tentang apa yang kau makan, jangan khawatir tentang apa yang kau minum. Haleluya. Percayalah Bapamu yang di surga tahu apa yang kau butuhkan. Amin. Haleluya. Bapa di surga tahu apa yang kau butuhkan. Dia tahu masa lalumu, dia tahu masa depanmu juga. Iblis gak tahu masa depan. Iblis gak tahu masa depan. Yang iblis tahu hanya apa? Dia tahu mengutuk engkau. Iblis tahu mengutuk engkau. Saya punya tante, agamanya bukan Kristen. Satu hari saya bertamu ke rumah tante. Saya datang pagi itu, lalu kemudian ada satu kakek-kakek umurnya sudah 80-an tahun. Dia pernah mati lalu dia bangkit lagi. Di kalangan orang kami, orang India, kalau ada yang seperti itu dia jadi sangat terkenal. Dia terkenal. Semua orang datang setelah itu berguru kepada dia. Semua orang tanya nasihat kepada dia. Satu hari saya masuk, saya lihat kakek itu udah ada di sini. Lalu dia dengan terkejut dia lihat kepada saya, dia bilang begini, kau datang naik apa? Saya bilang saya datang naik mobil. Sini lihat tanganmu, katanya. Untuk apa lihat tanganmu? Sini lihat tanganmu. Tante saya belum kenal Tuhan, saudara. Dia bilang kepada saya, udahlah kasih tunjuk aja tanganmu. Saya bilang enggak, untuk apa lihat tangan saya? Kakek ini biar tunjukkan nasibmu. Dia akan tunjukkan nasibmu. Saya bilang, kalau aku tidak tunjukkan tangan kakek, bisa nggak tunjukkan nasibmu? Enggak, aku harus lihat tanganmu. Katanya enggak. Saya nggak akan tunjukkan nasibku kepadamu, karena nasibku ada dalam tangan Tuhan. Lalu tante saya tanya gini, apa yang kau lihat? Dia bilang gini, dia datangnya apa? Naik mobil. Bilang sama dia, 1 minggu ini jangan naik mobil. Kalau dia naik mobil, dia akan mengalami kecelakaan. Dia bisa mati, atau minimal dia akan kena sakit parah, tabrakan parah. Saya bilang begini kepada dia, kakek, aku anak Tuhan, aku anak Yesus. Aku akan tunjukkan kepadamu siapa yang duluan mati, kau atau aku. Saudara, lebih kurang 10 tahun yang lalu kakek itu duluan mati dari saya. Dan saya sampai hari ini masih ada. Kenapa? Karena kita punya Yesus yang hebat. Iblis akan bilang, kau jangan begini, nanti kau mati. Iblis hanya tahu memberikan ketakutan kepada manusia. Iblis hanya tahu mengintimidasi Anda. Iblis bilang, jangan begini, nanti kau mati. Jangan begini, nanti kau mati. Haleluya. Saudara ingat pada waktu Raja Saul berkonsultasi dengan seorang dukun. Apa yang dikatakan dukun itu? Hari ini juga dia muncul seolah-olah Samuel, tapi bukan Samuel. Itu sebabnya banyak orang Kristen berpikir Raja Saul aja cari dukun kok, dan roh Samuel yang datang. No, bukan roh Samuel yang datang. Perhatikan apa yang dikatakan roh Samuel palsu itu. Kau akan mati hari ini juga oleh pedangmu sendiri. Dan Saul percaya akan hal itu. Saul percaya akan hal itu. Itu sebabnya pada hari itu juga Saul mati oleh pedangnya sendiri. Hati-hati, hati-hati. Itu sebabnya jangan cari dukun. Mau kaya cari dukun, dukunnya aja pun setengah mati mau hidup. Kalau Anda nggak mau ayam kampung, dia nggak pernah makan ayam kampung. Betul, coba lihat kehidupannya bagaimana. Kenapa dia memang dikutuk, ada kutukan atasnya. Itu sebabnya bertobat, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau, melepaskan engkau dari kecemasanmu. Haleluya. Dan dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota, ke tempat kediaman orang. Pada waktu Tuhan menolong engkau, apa yang harus engkau lakukan, saudara? Pada waktu Tuhan membawa engkau ke kota tempat kediaman orang, artinya apa? Pada waktu Tuhan membawa engkau kepada jalan yang benar lagi. Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada waktu Tuhan membawa engkau kepada jalan itu, maka harusnya apa yang kau lakukan? Ayat yang ke-8. Dengarkan ini. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Haleluya. Kalau sudah ditolong Tuhan,
harusnya tahu bersyukur. Orang Kristen adalah orang yang tahu bersyukur. Tahu bersyukur. Haleluya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Ketinggian kan? Iya. Haleluya. Bersyukur. Amin. Bersyukur, bersyukur, bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kasih setianya. Haleluya. Kalau hari ini Tuhan tolong Anda, naikkan syukurmu kepadanya. Kalau hari ini Tuhan sembuhkan Anda, naikkan syukurmu kepadanya. Kalau hari ini Tuhan bebaskan Anda, naikkan syukurmu kepadanya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Haleluya. Manusia tidak ada yang bisa memuaskan engkau. Iblis tidak mungkin bisa memuaskan engkau. Hanya Tuhan, hanya Roh Tuhan yang sanggup memuaskan engkau. Ayat yang 9. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. With His goodness. Dengan kebaikannya dikenyangkannya engkau yang lapar. Berhenti cari kesana kemari. Haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa? Hanya Yesus jalan hidupku. Haleluya. Berhenti cari sana sini. Jangan cari sana sini. Engkau tidak akan temukan dalam siapapun selain dalam Yesus. Yang kedua, ayat yang ke-10. Ada orang-orang yang duduk dalam gelap dan kelam. Dia nggak tahu mau buat apa. Dia dikuasai oleh kegelapan dan kekelaman. Karena apa? Dengarkan ini yang suka memberontak. Dengarkan ini yang suka melawan hamba-hamba Tuhan. Dengarkan ini yang suka memberontak terhadap firman Tuhan. Mereka ada di dalam gelap dan kelam, terkurung dalam sengsara dan besi. Karena apa? Mereka memberontak terhadap perintah-perintah Tuhan dan menista nasihat yang maha tinggi. Maafkan saya kalau saya katakan, udah miskin sombongnya minta ampun. Udah miskin nyala-nyalahin Tuhan. Udah susah berani bilang gak ada itu Tuhan. Bohong itu semua. Firman Tuhan disampaikan agar engkau dilepaskan, agar engkau disembuhkan, agar engkau dikuatkan. Tapi engkau katakan apa? Udahlah, cukuplah ke gereja, cukuplah, gak usah lagi khotbahin aku. Kenapa? Memberontak, memberontak, memberontak. Ada orang-orang yang hobinya memberontak terus. Dalam rumah dia memberontak, terhadap ayah ibunya dia memberontak, dalam gereja dia memberontak. Kalau di rumah dia memberontak, gak heran dalam gereja dia pasti jadi pemberontak. Kenapa yang ada dalam rumah pasti akan keluar ke tempat lain, apalagi ke dalam gereja. Dia berontak terhadap perintah Tuhan dan menista
Anda ngerti arti kata menista? Mengejek, meremehkan nasihat yang maha tinggi. Dia ejek Tuhan, dia menista Tuhan. Dia bilang, udahlah, tidak ada Tuhan. Itulah sebabnya Amsal katakan orang bebal mengatakan tidak ada Tuhan. Keji dan busuk kelakuan mereka. Kalau Anda terkurung, kalau Anda duduk dalam kegelapan dan kelam, kalau Anda terkurung dalam sengsara dan besi, jangan salahkan siapa-siapa. Periksa diri. Periksa diri. Berapa sering kau memberontak? Berapa sering kau melawan Tuhan? Berapa sering kau menista nasihat yang maha tinggi? Tapi saudaraku yang kukasihi dalam Tuhan, walaupun engkau pemberontak, dalam pemberontakanmu engkau tetap dikasihani oleh Dia. Haleluya. Dia tetap mengasihani engkau. Ayat yang ke-12, maka ditundukkannya hati mereka dalam kesusahan. Jadi kalau susah, jangan buru-buru salahkan iblis. Kalau susah, jangan buru-buru salahkan Tuhan. Oh iya, memang ini Tuhan membuat dia tunduk, dia masuk dalam kesusahan. Supaya apa? Hatimu tunduk. Jadi kalau susah, jangan salahkan gereja, jangan salahkan pendeta yang gak mantap doanya. Kadang-kadang ada jemaat gitu, oh pendeta kami gak mantap doanya Pak, makanya aku pindah ke gereja lain. Emang gereja lain pendetanya mantap doanya? Pandai dia ngomong. Ada teman saya pendeta sudah tua saudara, nggak pandai ngomong apa-apa, nggak banyak ngomong, kata-katanya nggak banyak. Tapi kalau dia doakan aja satu kata dalam nama Yesus, sembuh, pulang kau. Pulang kau. Saya ingat ada seorang yang namanya Smith Wigglesworth. Dia dijuluki sebagai Rasul Iman. Orang datang kepada dia minta doakan. Kenapa kau? Sakit kepala. Dia tampar sekali, pulang. Kenapa? Dan saudara, orang itu sembuh. Smith Wigglesworth ditanya, kenapa kau bilang buat seperti itu? Iya, kesal aku lihat setan ini, kesal aku lihat iblis ini. Dia siksa semua orang. Satu hari saudara, ada seorang perempuan kulit hitam negro datang kepada dia dengan tumor di perutnya. Ditanya Smith Wigglesworth, kau kenapa? Ada tumor di perut. Dia tumbuk satu kali perutnya, jatuh perempuan itu. Suaminya datang siap-siap mau angkat Smith Wigglesworth. Dia udah dipegang kerah bajunya, dia angkat, tapi istrinya bangun. Aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Haleluya. Bagi Tuhan bukan soal banyaknya kata-katamu, maka doamu didengar. Amin. Itu Yesus katakan dalam Matius pasal yang ke. Justru sekarang saya lihat banyak pendeta, banyak kali kata-katanya makin melintir di atas kemana-mana. Iya kan? Bilang Yesus bukan Tuhan, bukan bilang Yesus bukan juru selamat. Dan banyak pula pendeta lain ngekor-ngekor sama dia. Anda mungkin gak begitu paham apa yang saya katakan, tapi saya sedang katakan pendeta-pendeta terlalu banyak ngomong, hati-hati juga. Maka Yesus katakan begini. Lagi pula dalam Matius pasal 7, dalam doamu itu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ada orang yang berpikir begitu. Ada jemaat datang ke dalam gereja, kalau aku didoakan gak jatuh, gak tumbang, mereka pendeta itu gak mantap itu. Saya baru-baru ini melayani di kalangan pendeta-pendeta GBKP, HKBP, GKPI, khususnya gereja-gereja di bawah UM. Saya diundang oleh STT Abdi Sabda untuk menyampaikan seminar. Lalu kemudian saya dengar ada satu pendeta, dia stres karena gereja karismatik Pentekosta yang ada di sekitarnya kalau doakan orang pasti jemaatnya tumbang. Dia cari tahu, dia hadir dalam gereja itu, tapi dia doakan orang gak pernah ada yang tumbang. Akhirnya saking stresnya dia belajar hipnotis, saudara. Serius. Dia mengaku kepada saya. Dia belajar hipnotis supaya setiap kali dia doakan orang, dia ambil jasnya, dia buka jasnya, semua jatuh, rebah. Saudara, hati-hati. Engkau hidup dalam zaman yang sedang menuju kepada kebinasaan. Haleluya. Kadang-kadang kalau kau
susah. Kenapa engkau susah? Dengarkan ini. Saking bandelnya, saking pemberontaknya seseorang, bagaimana cara Tuhan mendudukkan dia? Ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan. Mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Itu sebabnya ada orang yang bilang, Tuhan, aku sudah sampai seperti kenapa tidak ada yang menolong? Tuhan izinkan itu datang padamu, agar engkau berhenti memberontak terhadap Tuhan, agar engkau berhenti menista yang maha tinggi. Tapi selalu ada pertobatan. Haleluya. Karena kita punya Tuhan yang penuh kasih. Selalu ada pertobatan. Haleluya. Ayat 13. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Haleluya. Dalam keadaan bagaimanapun, kalau engkau berseru kepada Tuhan, maka diselamatkannya lah mereka dari kecemasan mereka. Saudara tertarik nggak? Saudara lihat beberapa kali saya bacakan, pada waktu Tuhan menyelamatkan, Tuhan selamatkan dari apa dulu? Kecemasan. Tuhan selamatkan, Tuhan tolong, tapi terlebih dahulu Tuhan tolong dia dari kecemasan. Ternyata apa? Iblis paling senang memakai alat yang satu ini, yang namanya kecemasan. Iblis senang membuat manusia cemas. Iblis senang membuat manusia khawatir. Satu hari saya pernah diteror paman-paman saya. Sama, kalau Karo bilang mama kan paman, kami juga kalau India bilang mama, mami. Beberapa mama saya, kakek saya punya rumah nggak jauh dari Tanjung Sari sana. Mereka ini tidak pernah mengurus kakek saya. Tapi pada waktu kakek saya meninggal, tiba-tiba muncul dua-dua di depan rumah. Juallah rumah itu. Lah saya bilang, kan masih ada tante yang tidak menikah, tinggal di mana? Nggak mau tahu, jual aja. Saudara, saya mikirin itu, karena ada satu paman saya, aduh saudara, Anda tanya minuman keras dari mana, dia tahu, hafal dia mereknya apa. Dia duduk di satu warung gak jauh dari rumah kami. Dia ceritain saya tiap hari di situ. Itu pendeta tapi nggak mau dia, tapi dia makan uang kami. Dia makan uang bapak kami, dia makan uang kakak kami, dia makan uang abang kami. Stres nggak? Stres. Apalagi kalau ada model jemaat yang kepo, iya, tapi makan uang. Pendeta apa itu? Matikan dia. Ada jemaat kayak gitu. Seolah-olah selama ini dia kurang dekat dengan pendetanya. Iya kan? Dia nggak kenal pendetanya, berarti dia nggak kenal siapa gembalanya. Singkat cerita, saudara, pinggangku sakit setengah mati. Sakit setengah mati. Saya berpikir ini mungkin udah sakit ginjal ini. Waktu itu saya mau berangkat ke India. Sebelum berangkat, saya berpikiran begini, saya coba periksa darah. Mana tahu betul-betul ada sakit. Ada dokter teman-teman saya di India yang bisa mengobati saya. Ini pikiran manusia kan? Saya pergi ke Prodia, saya lakukan medical check up. Ini istri saya yang pimpin pujian tadi. Cantik kan? Cantik, saudara, gak ada duanya. Alhamdulillah. Kami berdua pergi ke Prodia yang ada di Jalan Es Parman. Saya periksa medical check up namanya. Tapi dia bilang begini, Pak, kalau medical check up saya tidak bisa siapkan dalam 3 hari. Jadi butuh waktu sekitar 1 minggu karena prosesnya ke Jakarta. Saya bilang, loh, saya mau berangkat gimana? Udah Pak, kami email. Dia email. Sampai di India, waktu itu saya bawa beberapa orang, termasuk Bu Jenda Mita sendiri. Saya bawa dia dan timnya sekitar 20-an orang ke India. Saya sampai di India, saya sibuk mengurus mereka, sibuk bawa dari Chennai ke Bangalore naik kereta api. Ada lagi yang tiba-tiba di tengah jalan turun di stasiun sebelumnya. Saya balik lagi nyari mereka, saya bawa lagi ke hotel dan lain sebagainya. Sampai saya di kamar, iseng saya buka laptop, saya hidupkan wifi dan saya cek email. Ada email dari Prodia.
masuk hasil laboratorium kesehatan saya. Saya buka, lalu kemudian saya tanya di situ, apakah benar ginjal saya ada masalah? Semua yang ada di situ bagus, normal. Haleluya. Ternyata apa? Selama ini kenapa aku sakit? Karena apa? Itu dia, stres, cemas. Ada paman yang jelek-jelekin aku di sana, ada paman yang bilang begini, ada orang bilang begini, ada orang bilang begitu. Perhatianku tertuju pada dia, bukan pada Yesus. Haleluya. Itu sebabnya ada lagu lama bilang apa? Pandang saja pada Yesus. Haleluya. Pandang pada Yesus. Kalau engkau pandang Yesus, maka dia sendiri akan menolong engkau. Haleluya. Haleluya. Kalau engkau ditolong Tuhan, dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskan belenggu-belenggu mereka, diputuskan semua yang mengikat engkau, diputuskan ikatan dari rokok, minuman keras, tua dan lain sebagainya, dan narkoba, di perzinahan, perselingkuhan, seks bebas, diputuskan engkau dari setiap belenggu yang mengikat engkau. Haleluya. Kalau engkau berseru kepada Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini firman Tuhan katakan apa? Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Haleluya. Naikkan syukur pada Tuhan. Kalau sudah ditolong Tuhan, kalau sudah dibawa Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur. Bersyukur. Tunjuk kawan kiri kanan, katakan bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kalau sudah Tuhan tolong, kalau sudah Tuhan selamatkan, kalau sudah Tuhan bawa kau keluar dari kegelapan, belajar terus bersyukur. Bersyukur. Jangan susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Pernah dengar itu? Ada orang yang senang lihat orang susah. Susah dia kalau dilihatnya orang lain senang. Kalau lihat orang lain beli TV, susah dia. Kok bisa ya? Dari mana dapat uang? Korupsi lagi tuh suaminya. Mau dia korupsi, mau dia ngapain, urusan dia, bukan urusanmu. Urusanmu adalah apa? Bersyukur saja. Kadang-kadang kami pendeta ini pun banyak cemburunya. Masuk gereja orang udah bagus, kok bisa dia dapat gini ya? Kenapa aku gak dapat ya? Oh, susah dia lihat orang senang. Jangan pikir cuma jemaat yang gitu, banyak pendeta yang gitu. Itu sebabnya gereja pecah di mana-mana. Gak cocok GBI, dia buka GBI sana, dia buka ini, dia buka ini, dia buka itu. Waduh. Beginilah kita, sayangnya. Yang ketiga, ada orang yang menjadi sakit sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ada. Jadi kalau Anda sakit, cek dulu, periksa, ada dosa nggak? Ada dosa nggak? Haleluya. Ada penyakit memang karena keturunan, genetik. Iya kan? Bapak sakit diabetes, anak bisa kena diabetes. Makanya kalau bapak sakit diabetes, anak makan jangan segulung lagi nasinya. Iya kan? Jangan nanti berdoa dalam nama Yesus, semua racun yang ada di nasi ini aku bilang pergi. Ya nggak pergi dia. Memang dia diciptakan seperti itu. Iya kan?
Kalau sakit jantung jangan lagi makan jeroan. Apa itu orang karo suka itu? Pagitnya. Bukan yang dicampur itu, diaduk gitu semua. Tai muda katanya dulu. Apa itu namanya? Pagit-pagit. Pagit-pagit kan, betul kan? Trites. Hah? Trites. Itu dia. Aku suka pula itu. Saya suka dulu suatu keliling-keliling dikasih, kok rasanya agak enak. Memang bagi orang lain agak bau, tapi saya suka agak bau-bau lembu kerbau gitu, saya suka. Kurangi makan. Jangan tiap hari BPK. Udah BPK mintanya apa lagi? Mintalah liver, mintalah hati, mintalah jantung, mintalah ini, mintalah ini. Oh gawat saudara, makin tersumbat semua nanti aliran-aliran darah. Kecuali Anda mau katakan, semakin dekat Tuhan kepadamu, ya kan? Kalau Anda mau semakin dekat dengan Tuhan, kamu mau makan banyak-banyak, semuanya hajar aja, habiskan semua. Tapi ada orang yang sakit karena kelakuan mereka yang berdosa, disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka sudah muak terhadap makanan. Saya banyak mendoakan orang-orang yang sudah menjelang ajal. Orang yang menjelang ajal biasanya makan pun sudah susah. Betul kan? Makan pun sudah susah. Mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Tapi walaupun kau sudah sampai pada pintu gerbang maut, kalau kau sadar akan dosamu, ayat 19, kalau kau berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesatan mereka, maka diselamatkannya mereka dari kecemasan. Lihat ini, 3 kali kita baca, 3 kali firman Tuhan katakan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Lalu disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau Tuhan penyembuhku. Haleluya. Dia cukup berfirman sekali, maka engkau disembuhkan kalau engkau mau bertobat. Itu sebabnya setiap kali Yesus mendoakan orang yang berdosa, dia katakan, engkau terima mujizatmu hari ini, tapi jangan lagi berbuat dosa. Haleluya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, tapi ingat, kasih karunia bukan menjadi surat izin berbuat dosa bagi kita. Haleluya. Karena setiap kali kita berbuat dosa setelah memperoleh pengetahuan akan kebenaran, maka tidak ada lagi korban penghapusan dosa untuk itu. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Coba lihat cepat-cepat. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan mereka yang durhaka. Hati-hati. Kalau Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah pulihkan, jangan sengaja berbuat dosa. Amin. Jangan pikir nanti minggu datang kau bisa minta ampun di hadapan Tuhan dong. Kalau engkau sengaja berbuat dosa, ada waktunya nanti. Engkau tidak tahu apakah engkau besok hidup atau tidak. Pada waktu engkau berbuat dosa, engkau tidak tahu engkau akan hidup atau tidak. Kalau engkau tidak bertobat, maka yang ada hanyalah api yang menyala-nyala itu. Haleluya. Kalau Tuhan sembuhkan saudara dari sakit buaya 22, katakan apa? Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur. Orang yang disembuhkan bukan hanya bersaksi, tapi persembahkan korban syukur. Bayar harga. Dulu pergi dokter bayar ratusan juta, miliaran bisa. Begitu Tuhan sembuhkan, datang ke rumah hamba Tuhan, dia terima kasih Pak Pendeta, terima kasih, terima kasih. Dia buat pula ucapan syukur besar-besaran, 1000 orang dipanggilnya buat pesta di rumah. Pesta apa ini? Ditanya Pak Pendeta. Ucapan syukur Pak Pendeta atas kesembuhan mama kami.
Ucapkan syukur kepada Tuhan. 1000 orang yang kau undang, mungkin 999 orang tidak tahu bagaimana kasus yang terjadi padamu. Naikkan syukur pada Tuhan. Kalau kau disembuhkan, persembahkan korban syukur. Lalu ceritakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan sorak-sorai. Jangan cuma diam. Jangan cuma diam. Kalahkan iblis, injak iblis dengan kuasa darah anak domba dan kesaksian kita. Anda tidak bisa kalahkan iblis lompat-lompat di sini. Tidak ada gunanya. Iblis bilang, kayak di karaoke kau ya, kayak di diskotik kau ya. Ya udah, enjoy aja bro, mainkan aja bro. Tak bisa. Kalahkan iblis dengan kesaksian kita. Itulah iblis dikalahkan. Yang keempat, ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal. Ini orang yang terlalu pintar, pergi kemana-mana. Dia melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka lihat pekerjaan Tuhan. Saya sudah pernah naik kapal yang pesawat yang isinya sekitar 300-400 orang. Saya sudah mengalami beberapa kali perjalanan karena saya kuliah dulu di Afrika Selatan, sudah. Saya harus berangkat dari Medan, Jakarta, Hong Kong, nanti ke kemana lagi, ke beberapa negara lagi. Sudah kadang pesawatnya saking besarnya, pada waktu dia kehilangan udara atau ruang hampa, dia akan turun. Saat-saat seperti itu saya bilang, Tuhan, sebelum kakiku menyentuh laut itu, angkat nyawaku. Ada orang, dia melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan begitu hebat. Perbuatan-perbuatan yang ajaib di tempat yang dalam. Tapi dia menjadi sombong. Dia pikir, oh aku udah tahu semuanya, aku udah tahu makan garam, kau belum tahu apa-apa. Lalu apa yang Tuhan buat? Dia berfirman, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Kadang-kadang masalah datang bukan karena masalah itu ada, tapi Tuhan izinkan badai datang. Tuhan izinkan gelombang itu naik. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudera raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Sehebat apapun Anda, setinggi apapun titel gelar Anda, tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Dan kalau kau mau berseru, ayat 28, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakannya mereka. Lalu dikeluarkan mereka dari kecemasan juga. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya jangan khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tapi naikkanlah permohonan-permohonanmu, doa-doamu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Bersyukur. Haleluya. Saya nggak tahu masalahmu apa malam ini. Apakah engkau pernah memberontak? Apakah engkau gemar memberontak? Apakah engkau sakit karena dosa? Apakah engkau menjadi sombong selama ini sehingga tidak ada orang bisa mengajar engkau lagi? Tapi kalau hari ini engkau datang kepada Yesus, Yesus ada di sini untuk menolong engkau. Di sini banyak hamba-hamba Tuhan yang siap mendoakan saudara. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Kita nggak tahu apakah besok kita masih hidup atau tidak. Tapi kalau besok atau malam ini Tuhan panggil kita, pertanyaannya, sudahkah engkau siap berjumpa dengan Dia? Haleluya. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawab. Roh Kudus
Swastiastu dan juga kami berseniman. Dan terima kasih buat hamba Tuhan, teman-teman rekan Tuhan yang sudah hadir. Terima kasih buat anak-anak Tuhan dari gereja-gereja manapun. Saya lihat wajahnya, beberapa ada gereja denominasi yang tak hanya DPDI, ada GJA, ada GPKP, mungkin ada DPDI yang di luar dari sini. Terima kasih sudah datang ke tempat ini meskipun mewakili. Bawalah kabar baik ke gerejanya masing-masing ya. Bawa damai sejahtera. Kalau satu orang saja membawa kabar baik itu banyak orang akan diselamatkan. Tidak perlu banyak-banyak, satu orang saja bawa ke gerejanya kabar baik. Sangat menjadi berkat. Tadi sudah kita dengar firman Tuhan. Jangan bawa kabar pemberontakan. Ya, haleluya. Saya nggak ada ngomong dengan hamba Tuhan ini. Nanti Bapak Pendeta khotbah ini ya, saya nggak ada bicara seperti ini. Tapi semua yang dikhotbahkan itu semua apa yang sesuai dengan hari ini, kondisi daerah ini, semua sama. Ya, permasalahan yang dialami gereja saat ini sama, dan itu obat bagi kita. Amin. Firman Tuhan itu obat supaya kita kuat, supaya kita dipulihkan dan kita menerima pemulihan zaman cemas. Terima kasih buat hamba Tuhan, buat tim semua yang sudah melayani, luar biasa. Kami sangat bersuka cita. Yang biasanya anak kami pilih yang main, itu pun luar biasa. Tapi hari ini lebih luar biasa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, diberkati Tuhan sehati semua. Tuhan memberkati. Nanti saya sampaikan. Terima kasih. Dan sama-sama kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita sekaligus jadi ketua wilayah kami dan menaungi kami secara organisasi di tempat ini untuk menutup ibadah kita. Haleluya, 12 kali. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Waktu mungkin terbatas bagi kami untuk ada bisa bersama-sama di tempat
semuanya. Kami akan tutup dan akhiri pada ini bersyukur hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudaraku sekaliannya, kita umat Tuhan dengan iman percaya kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mari kita pulang sebentar dari tempat ini dengan bawa berkat yang besar, berkat yang melimpah yang datangnya dari Bapa Surgawi. Cinta